Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai akhir ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Ya, judul subtema kita yaitu wujud benda. Nah, sekarang Bu Tini ingin bertanya, siapa yang masih ingat di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai yang pertama yaitu menyelesaikan masalah tentang jarak. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai wujud benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Lalu yang ketiga kita sudah belajar gerak tari berdasarkan ruang, yaitu di panggung, di bagian tengah, bagian depan, dan juga memutari panggung. Nah, anak-anak, di pembelajaran 2 kali ini, materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu mengenai gerak menangkap dan memantulkan bola. Lalu yang kedua, massa dan volume benda. Dan yang ketiga, kita akan belajar manfaat saling membantu. Baik, anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu gerak menangkap dan memantulkan benda, yaitu bola. Siapa di sini yang suka bermain bola? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana langkah-langkah melakukan gerak menangkap dan juga memantulkan benda. Nah, di sini Bu Tini ada contoh gerak menangkap dan juga memantulkan bola. Nah, langsung saja kita mulai ke langkah yang pertama, yaitu kedua tangan diluruskan ke depan untuk menangkap bola. Ya, jadi gerak yang pertama yaitu gerak menangkap. Nah, ini dilakukan dengan kedua tangan diluruskan ke depan. Ya, seperti yang ada di gambar. Lalu langkah yang kedua, setelah bola berada di tangan, lakukan gerak menarik kedua tangan mendekati badan. Ya, jadi kalau bola sudah dipegang di sini, maka kedua tangan ditarik mendekati badan. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu dorong bola ke bawah menggunakan dua tangan. Nah, ini gerak yang memantulkan benda. Ya, bola ke depan bawah menggunakan dua tangan. Pantulkan ke bawah. Selanjutnya langkah yang keempat, pantulkan bola ke tanah menggunakan dua tangan. Ya, artinya tanda ke bawah. Lalu yang kelima, condongkan badan ke depan. Lalu lakukan gerak menangkap dan memantulkan bola secara berulang. Nah, anak-anak, begitulah langkah-langkah melakukan gerak menangkap dan juga memantulkan bola. Ya, setelah selesai dilakukan ini secara berulang. Nah, selanjutnya Bu Tini mau tanya, siapa yang tahu apa itu massa dan apa itu volume? Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dari pengertiannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu massa. Apa itu massa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun
yang terdapat dalam suatu benda. Nah, jadi setiap benda itu memiliki massa dan volume. Kalau massa adalah banyaknya bahan penyusun yang ada dalam benda tersebut. Yang selanjutnya yaitu volume. Apa itu volume? Volume adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Ya, kalau tadi massa banyaknya bahan penyusun, kalau volume adalah isi atau besarnya benda. Nah, supaya lebih jelas nanti Bu Tini ada beberapa contoh. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai massa. Setiap benda itu memiliki massa. Benda dapat diketahui massanya dengan cara ditimbang. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Ya, jadi semakin benda itu berat, massanya juga akan semakin besar. Baik, di sini Bu Tini ada contoh. Di sini Bu Tini ada contoh menimbang buah mangga dan juga buah pepaya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini berat pepaya ini lebih berat daripada buah mangga. Nah, apa artinya? Massa pepaya lebih besar daripada massa mangga. Artinya, pepaya lebih berat daripada mangga. Nah, supaya lebih jelas, di sini Bu Tini akan menjelaskan lagi massa berbagai wujud benda. Yang pertama yaitu benda padat. Nah, di sini Bu Tini akan menimbang buah apel dan juga buah mangga. Nah, kalau anak-anak perhatikan di layar, di sini buah apel memiliki berat 200 gram. Sedangkan buah mangga memiliki berat 140 gram. Ingat ya tadi anak-anak, semakin berat suatu benda, maka massanya juga semakin besar. Nah, di sini berarti massa apel lebih besar daripada massa mangga. Lalu yang kedua, benda cair. Di botol yang pertama yang terisi penuh, ini memiliki berat 600 gram. Lalu botol yang kedua lebih kecil. Ketika ditimbang, beratnya yaitu 300 gram. Ya, jadi botol yang A lebih berat daripada botol yang B. Nah, artinya massa pada botol A lebih besar daripada massa botol B. Ya, massanya lebih besar karena beratnya juga lebih banyak. Nah, satu lagi contoh benda gas. Di sini Bu Tini ada 2 balon. Balon yang pertama ketika ditimbang beratnya sama dengan 600 gram. Sedangkan balon yang kedua beratnya yaitu 300 gram. Ya, balon A lebih berat daripada balon B. Artinya, massa udara dalam balon A lebih besar daripada massa udara balon B. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas mengenai volume. Setiap benda memiliki volume. Volume pada benda padat selalu tetap, meskipun letaknya di tempat yang berbeda. Ya, benda padat tetap. Lalu yang ketiga, volume benda cair tetap, meskipun ditempatkan dalam wadah yang berbeda.
Selanjutnya, volume benda gas berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Ya, anak-anak, jadi dari 3 pengelompokan benda ini, padat, cair, dan juga gas, volume benda padat dan juga cair itu volumenya tetap, meskipun tempat atau wadahnya berbeda-beda. Sedangkan benda gas ini volumenya bisa berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di sini Bu Tini ada contoh membandingkan volume berbagai wujud benda. Yang pertama yaitu benda cair. Ya, di sini Bu Tini ada 2 tempat air. Nah, di tempat yang pertama ini airnya memiliki volume 200 mili. Sedangkan di tempat yang kedua ketika dipindah ini volumenya juga masih sama, yaitu 200 mili. Nah, artinya volume air tidak berubah meskipun ditempatkan dalam wadah yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu contoh yang benda padat. Di sini Bu Tini ada batu. Ya, ini misalnya adalah batu. Nah, batu di dalam akuarium dan juga yang ada di atas meja ini tetap. Ya, batu dalam akuarium tetap dan juga batu di atas meja tetap. Ya, artinya volume batu itu tetap. Selanjutnya yaitu volume benda gas. Di sini Bu Tini ada 2 balon. Balon yang pertama dan ini balon yang kedua. Nah, udara pada balon A ini lebih banyak. Sedangkan udara pada balon B lebih sedikit. Ya, jadi volume balon A lebih besar dibandingkan balon B. Baik, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah. Hayo anak-anak, siapa yang masih ingat? Apa saja contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Ya, baik. Kita sudah pernah membahas. Kita akan mengulang lagi supaya anak-anak ingat kembali. Contoh perilaku yang pertama yaitu membantu teman yang memerlukan bantuan. Misalnya teman kita ada yang masih belum paham dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, kalau kita lebih paham, kita bisa membantu teman kita dengan membantu mengajari. Lalu contoh perilaku yang kedua, berteman dengan semua teman di sekolah. Ya, jadi tidak membeda-bedakan dengan siapapun berteman ketika di sekolah. Lalu contoh perilaku yang ketiga, yaitu menjenguk teman kelas yang sakit. Nah, ini juga merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Lalu contoh yang keempat adalah berbagi makanan dengan teman. Misalnya teman kita tidak membawa bekal, lalu kita memiliki bekal lebih, nah kita bisa berbagi makanan dengan teman kita. Nah, sekarang Bu Tini ada pertanyaan. Kira-kira apa ya manfaat saling membantu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, manfaat yang pertama yaitu mempunyai banyak teman. Lalu, manfaat yang kedua, pekerjaan menjadi ringan. Nah, di sini Bu Tini ada contoh hasil majalah dinding. Nah, jika dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaannya menjadi lebih ringan.
Lalu manfaat yang ketiga yaitu persaudaraan menjadi erat. Dan manfaat yang keempat yaitu menumbuhkan kerukunan antar teman. Ya, misalnya tadi kita berbagi makanan. Nah, maka akan menimbulkan atau menumbuhkan kerukunan dalam pertemanan anak-anak. Nah, anak-anak, itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Bu Tini akan memberikan tugas. Tugas untuk hari ini yaitu anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 40 sampai dengan 41. Penilaian harian A, B, dan C. Nah, jawaban nanti silahkan langsung ditulis pada LKS. Ya, jangan lupa nanti difoto dan dikirim ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, itu dia materi dan pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.